Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arafli Anderson. Saya dengan NPM G1A023090. Saya dari kelas B Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas itu menjelaskan materi di bab 3. Langsung saja ke bagian slide-nya. Itu kita membahas masalah satu masalah tiga paradigma jaringan saraf yang berdasarkan bab 3 itu bab 3 dari Neural Network Design. Nah, langsung ke slide yang kedua. Studi kasus. Di sini ada mesin penyortir buah di mana dia akan mengubah atribut fisiknya menjadi vektor biner. Di sini ada contoh buahnya yaitu apel dengan jeruk, yang dimana ada tiga kriteria yang bisa dibedakan yaitu bentuk, tekstur, dan berat. Dapat dilihat di bagian dunia di atas ini itu ada di apelnya terdapat yang dihasilkan adalah bentuknya bulat, teksturnya halus, dan juga beratnya ringan. Begitu juga jeruk yang membedakan hanya pada bagian tekstur. Disitulah di sini satu-satunya pembeda absolut antara apel dan jeruk adalah teksturnya atau elemen kedua yang dimana mesin melihat buah murni sebagai vektor spasial. Intinya, ini adalah masalah ruang 3D-nya atau peta koordinat sensornya. Di sini terdapat apel ideal P2 dan jeruk ideal atau P1. Di realita dunia nyata, tantangan input cacat ini, itu masalahnya adalah sensor mendeteksi buah jeruk yang bentuknya tidak sempurna. Lalu, titik anomali ini tidak berada tepat di posisi ideal manapun. Bagaimana cara kita membuat keputusan klasifikasi yang akurat? Di sini dapat dilihat bagaimana sistem yang dulu. Lalu di sini adalah input cacatnya. Satu masalah ada tiga paradigma. Peta mental struktur artificial neural network atau ANN. Di sini ada tiga yaitu perceptron atau feed forward atau batas keputusan. Lalu ada Hamming network kompetitif atau winner take all. Lalu ada Hopfield network atau recurrent atau memori asosiatif. Nah, tiga jaringan ini untuk masalah penyortir buah dengan filosofi matematika yang sama sekali berbeda. Karena ada jaringan pertama yaitu perceptron tadi, hasil itu feedward dan keputusan instan. Di sini prinsip kerjanya adalah aliran data bergerak maju atau satu arah tanpa putaran balik. Lalu jaringan mengalihkan input dengan bobot, menambahkan bias, lalu memaksa output menjadi binar satu atau min satu melalui limitasi keras. Lalu formula matematisnya itu A sama dengan Hartlib, kurung WP tambah B, perusahaan tunggal sama dengan hasil kalkulasi dihitung instan dalam satu kali eksekusi tanpa iterasi lanjutan. Lalu di sini ada intuisi perseptron atau membelah ruangan, yaitu mengetika menjadi geometri. Setiap input di atas bidang kaca diklasifikasikan mutlak sebagai apel atau satu. Setiap input di bawah bidang kaca diklasifikasikan mutlak sebagai jeruk atau min satu. Input cacatnya terperangkap di sisi ruang jeruk, sehingga diklasifikasikan dengan sukses. Jaringan dua, yaitu Hamming network, struktur hybrid dengan mekanisme kompetisi. Salah satunya, kalkulator jarak, itu menghitung skor kemiripan antara input dan semua prototype biner secara paralel. Karena kompetisi, neuron-neuron saling bertarung dan menekan satu sama lain, hingga tersisa satu pemegang menang mutlak. Beda dengan perseptron yang memotong ruang, Hamming dirancang khusus untuk membandingkan kecocokan pola biner murni secara langsung melalui dua langkah yang independen. Lalu di sini ada Hamming layer 1, yaitu paman skor korelasi. Semakin kecil kecocokan, semakin tinggi skor awal. Input masuknya itu min 1, min 1, min 1 atau cacat. Kalau untuk apel, jarak Hammingnya 2, skor tidak 2. Untuk jeruk, jarak Hamming 1, skor tidak 4. Transmutasi metrik, layer feed forward ini menghitung perkalian titik atau inner product yang diturunkan dari metrik jarak Hamming bermulanya A1 per 3 sama dengan 2R min 2X atau jarak Hamming. Skor jeruk sama 4 mengungguli apel yang 2 karena memiliki perbedaan elemen yang lebih sedikit dengan input. Hamming layer 2, dinamika winner take all, satu yang terkuat bertahan, yang lain tereliminasi. Kondisi awalnya T sama dengan 0, proses iterasi atau inversi lateral, lalu konvergensi. Lalu sekedar memilih data tinggi secara statis, neuron memiliki iterasi yang rekuren. Nilai yang lebih besar secara perlahan menekan nilai yang lebih kecil hingga neuron yang lemah menjadi nol mutlak. Pemenang tunggal ini menentukan identitas klasifikasi. Pada di sini dia akan menekan yang lebih kecil hingga menjadi nol mutlak. Jaringan 3 atau Hopfield network yang dikualifikasi menjadi restorasi pola. Filosofi berbeda. Itu Hopfield tidak didesain sekedar untuk menunjuk ini apel atau ini jeruk. Jaringan ini bertindak sebagai memori rekonstruktif yang menyembuhkan data. Prinsip iterasi recurrent itu diumpamakan sebagai kondisi awal. Jaringan melakukan kalkulasi berulang-ulang melalui formula A sama dengan A T plus 1 sama dengan set length WA dalam kurung T plus B. Proses terus berputar hingga output menstabilkan dirinya dan merekonstruksi wujud asli prototipe yang cacat tersebut secara utuh. Lalu ada intuisi Hopfield, yaitu landscape energi.
Nah, secara matematis, hot field menciptakan permukaan energi spasial di mana prototipe ideal bertindak sebagai titik rendah, memberikan input cacat sama fisiknya dengan meletakkan bola di lereng curam. Seiring iterasi berjalan, bola menggelinding turun mencari titik stabil terdekat saat bola berhenti. Pola jeruk yang sempurna telah direstorasi. Lalu batasan of field atau ortogonalitas dan jebakan memori. Syarat ortogonalitas adalah kapasitas hot field sangat terbatas. Jaringan bekerja optimal hanya di prototipe saling tegak lurus atau korelasinya nol. Jika pola terlalu mirip, lembah energi mereka bertabrakan. Untuk spurious stage atau memori palsu, jaringan secara otomatis menciptakan bayangan cermin dari ingatan. Jika jeruk atau P1 disimpan kebalikannya, atau min P1 otomatis kita sebagai lubang jebakan abadi untuk data yang sangat bising. Matrik perbandingan arsitektur. Di sini sintesis diagnosis karakteristik jaringan. Itu fiturnya adalah kategori arsitektur. Untuk perseptron itu feed forward, Hammingnya hybrid, Hopfield-nya recurrent. Untuk fungsi aktivasi, perseptron hardlink, Hamming purlin dan postlin, dan juga Hopfield adalah sublinks. Untuk bentuk keputusan, sesuai urutan yaitu membelah ruang bidang kaca, lalu Hamming-nya mencari jarak, dan Hopfield meminimalkan energi. Untuk metode komputasi, perseptron adalah sekali hitung, Hamming iteratif, dan Hopfield iteratif terus-menerus hingga convergent. Toleransi noise-nya, perseptronnya rendah, untuk Hamming sedang, dan Hopfield tinggi. Untuk wujud output, 1 bit perseptron sama dengan identitas tunggal. Hamming 1 neuron aktif menunjuk kelas. Sedangkan Hopfield, restorasi penuh vektor prototipe asli. Untuk panduan putusan operasional, kalau menemukan sektor yang mana, itu di sini ada apakah kecepatan komutasinya adalah saat mutlak dan data terpisah secara linear. Jika iya, maka gunakan perseptron untuk kecepatan maksimal. Jika tidak, apakah tugas utamanya sekadar mencari cocokan kategori pola binar dengan komputasi paling efisien? Jika iya, gunakan Hamming network untuk korelasi langsung. Untuk apakah input sangat sering cacat atau rusak, Anda dapat membutuhkan jaringan untuk membangun ulang wujud asli data tersebut. Jika iya, gunakan Hopfield network. Baiklah, itu saja untuk pembahasan materinya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal bagian A. Baiklah, ini adalah bagian pembahasan soal untuk lembar kerja atau bagian A-nya. Di sini ada bagian studi kasus untuk kita menjadi patokan. Di sini ada untuk C1 atau nomor satunya untuk mengingat kita disuruh menjelaskan kembali 3 jenis arsitektur jaringan. Nah, di sini jawabannya untuk ini ada perseptron, kategorinya feed forward, penjelasannya aliran informasi itu arah dari input langsung ke output tanpa ada umpan balik. Lalu yang kedua ada Hamming network, kategori arsitekturnya kompetitif, penjelasannya dirancang untuk memilih salah satu prototipe yang paling mirip dengan input, mekanismenya binar take all. Lalu ada Hopfield network, kategorinya recurrent, penjelasannya memiliki umpan balik atau feedback di mana output kembali menjadi input untuk iterasi berikutnya yang stabil. Lalu ada nomor 2, kita diminta untuk menjelaskan secara konseptual apa itu perbedaan decision boundary yang melewati titik asal atau origin dan yang tidak melewati titik asal. Untuk perbedaannya di sini adalah decision boundary yang melewati titik asal atau origin secara geometris garis pemisahannya tepat memotong titik 000. Terjadi jika jaringan mengasumsikan bahwa ambang batas keputusan berada tepat di tengah distribusi data yang simetris terhadap 0. Lalu untuk decision boundary yang tidak melewati titik asal, garis pemisah digeser menjauhi titik pusat. Hal ini sangat penting jika data jeruk dan apel tidak terletak simetris terhadap titik 000, sehingga garis pemisah perlu dipindahkan agar klasifikasi tidak berkuat. Nah, untuk nomor 3, soalnya adalah kita diberikan perseptron dengan berikut, lalu pertanyaannya adalah apakah jaringan berhasil mengklasifikasikan sebagai jeruk. Baiklah, untuk nomor 3, kita akan menguji apakah jeruk cacat dengan input P-1, dapat dikenali oleh jaringan dengan bobot W sama dengan 010 dan bias B sama dengan 0 menggunakan fungsi Hartley. Perhitungannya itu pertama hitung input atau N sama dengan W1 kali P1 ditambah W2 kali P2 tambah W3 kali P3 tambah B. Di sini dapat hasilnya adalah min 1. Untuk output A dengan fungsi Hartley atau simetrik Hartley memberikan output 1 jika N yang lebih besar sama dengan 0 atau min 1 jika N yang lebih kecil sama dengan 0. Karena N sama dengan min 1, maka A sama dengan min 1. Kesimpulannya, jaringan berhasil karena output yang dihasilkan adalah min 1. Dan dalam representasi masalah ini, min 1 melambangkan jeruk meskipun bentuknya tidak sempurna. Perseptron tetap mampu mengenali dengan benar. Yang keempat, jaringan Hamming terdiri dari 2. Lalu kita minta menganalisanya, trend spesifik dan masing-masing layer tersebut. Oke.
Jawabannya, jaringan Hamming menggunakan dua lapisan berbeda untuk bekerja, itu feed forward layer, fungsi Purlin, berfungsi sebagai pencocok layar. Layar ini menghitung seberapa mirip input yang masuk dengan prototipe jeruk dan apel yang sudah disimpan. Lalu kedua ada recurrent layer, fungsi Purlin, berfungsi sebagai kompetisi. Layar ini akan menekan nilai yang kecil dan memperkuat nilai yang paling besar melalui umpan balik, sehingga pada akhirnya hanya satu neuron aktif atau pemenangnya. Nomor 5, jaringan Hopfield dirancang sebagai associate memory yang bersifat recurrent. Evaluasilah penggunaan fungsi transfer setlane pada jaringan ini, apa yang akan terjadi pada keluaran jaringannya. Baiklah. Nomor 5, jaringan Hopfield menggunakan fungsi setlane agar nilai output tetap berada dalam rentang min 1 dan 1, yang mencerminkan ideal pada pola jeruk atau apel. Jika diubah jadi Purlin, karena Purlin bersifat linear dan tidak memiliki batas unbounded atau unbounded, nilai output pada setiap iterasi recurrent bisa terus bertambah besar secara tidak terkontrol atau divergent. Tempatnya yaitu jaringan akan kehilangan kemampuannya sebagai memori asosiatif karena tidak akan pernah berhenti atau konvergen ke bentuk buah yang ideal. Baiklah, setelah pembahasan saya kurangnya atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.